bola api terbang. Terbangnya itu menuju ke kami dan meledak, duar, langsung disertai dengan suara kuntilanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar semua sahabat? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tetap banyak bersyukur pada Allah dan juga tidak lupa mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad serta sahabat-sahabatnya. Jadi di sini malam ini kita membahas tentang pengalaman pribadi saya, untuk pengalaman mistis lah. Karena sesuai dengan ada yang komentar itu minta berbagi cerita pengalaman pribadi saya dalam pengalaman hal-hal dunia mistis. Tapi sebelumnya yuk kita sholawatan dulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yuk kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Tetap di HBD Production. Come on. Baiklah sahabat, di sini saya akan coba menceritakan berbagai pengalaman mistis saya waktu dulu sewaktu saya jadi sekolah. Saya dulu sekolahnya di asrama. Jadi kebetulan pada saat itu ada tugas piket malam dan kebetulan saya dengan kawan-kawan itu kebagian jam 2 malam. Jadi kita piket keliling ya, biasa piket lah, ngontrol segala macam, ngontrol asrama, ngontrol suasana malam gitu kan, kemudian sampai di pos depan ya, ngobrol-ngobrol dengan satpam ini dan satpamnya ngobrol dengan satpam ya, biasalah sambil nunggu beliau ngopi-ngopi gitu kan di situ. Kemudian keliling asrama gitu kan, Nah, pada saat keliling tersebut itu ada sedikit kejadian. Jadi ketika kita keliling masuk di asrama itu di halaman kampus itu kami melihat ada orang naik sepeda, main sepeda gitu kan ya, di halaman. Kita orang berpikir, siapa yang main sepeda ini? Artinya udah jam 3-an itu. Siapa naik sepeda kok malam-malam begini gitu kan? Kita kejar.
Sepeda itu nggak kebut sih, santai, tapi nggak terlalu santai juga, agak sedang lah ya. Kita kejar, nggak kekejar. Sepeda itu masuk ke area persawahan dekat dengan kampung waktu itu. Dan situ juga masuk situ ada jembatan. Kalau nggak salah jembatan kayak jembatan kayu lah, jembatan kayu. Ukurannya sejengkal lah, sejengkal. Dan sepeda itu, orang yang naik sepeda itu labas ke sana, labas masuk ke area kampung. Itu hilang. Nah, hilang, nggak ketahuan gitu jejaknya, karena masuk area kampung. Kita kejar sampai kampung. Kawan juga ada yang muter dari depan keluar sambil minjem motornya Pak Satpam gitu kan. Pak, tadi ada yang keluar nggak? Sambil bertanya kan. Nggak tahu, coba dicek keliling, keluar kampung, ya masuk kampung ya, keluar kampus, dicek nggak ada. Sudah cek kok tidak ada segala macamnya, ya berpikir sih siapa sih main sepeda gitu kan malam-malam. Nggak mungkin siswa atau pengajar gitu kan, kurang kerjaan juga malam-malam main sepeda gitu kan. Tapi ya sudah, karena nggak ada dan juga ya nggak ada yang hilang juga nggak ada gitu kan. Ya udah, kita kembali lagi ke kampus. Ya berpikir juga sih, ngapain juga itu kalau misalkan manusia itu malam-malam main sepeda ya. Itu yang pertama, pengalaman mistis yang pertama waktu di kampus. Yang kedua, ini masih di kampus juga, waktu kita jaga piket malam juga, jaga piket malam juga. Itu kebetulan ditugasin di kantor. Nah, ya tugas di kantor segala macam, ya mungkin sambil nunggu segala macamnya ketiduran dan sempet pribadi saya itu bangun. Kayak tidur nggak tidur, tapi mata matanya melek. Pas melek itu ada 20 lebih itu sesosok kayak orang kayak kepala itu ngeliatin saya semua, 20 orang. Seolah-olah ya wajahnya wajah muka serem semua lah ya. Wajahnya muka serem semua ngeliat saya. Dan ya saya kaget gitu kan, ada apa gitu dalam pikiran saya gitu. Cuman anehnya mata saya terbuka, tapi badan, tangan, dan kaki itu nggak bisa gerak. The Bluetooth device is ready to pair. Nggak bisa gerak. Mau manggil kawan, kan ada kawan juga yang tidur di kantor itu kan. Mau manggil kawan, nggak bisa. Mulut tuh mangap, susah gitu kan. Cuman mata ini memandang masih banyak, dia tetap 20 kepala itu. Luar biasa itu, ngeliatin saya tuh seperti apa gitu kan. Akhirnya ya saya baca surat ayat pendek, ayat kursi ya kan ya, kulhu anas al-alaq, yang saya bisa berulang-ulang kali. Dan alhamdulillah ketika saya bisa memejamkan mata, saya balik lagi, tidak ada lagi. Setelah ini, tapi setelahnya ngos-ngosan gitu kan, badan tuh ngos-ngosan. Langsung bangun, saya bangunin kawan saya. Yang memang tidur juga sih di kantor. Saya bangunin, yuk kita keluar aja, jangan di dalam kantor, saya bilang kata saya. Tapi saya nggak cerita. Kenapa, kata kawan saya? Udah di luar aja, enak kalau di kantor, katanya ASEAN. Udah di luar aja, lebih baik cari angin segar yang lebih alami anginnya, saya bilang kata saya. Ya sudah, keluar. Itu nggak saya ceritain dengan kawan-kawan, dengan kawan segala macam. Itu pengalamannya. Takutnya kalau saya ceritain dia takut, ya saya juga bingung juga gitu kan. Ya sudah, nggak, saya pendam aja dalam hati. Itu kejadian yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu masih di asrama, pada saat ini piket lagi nih.
piket lagi, kebetulan waktu itu semua pada pulang. Orang-orang yang rumahnya dekat di kampus itu suruh datang, suruh jaga gitu kan. Kebetulan bagian malam lagi jaga. Nah, setelah di kampus jaga malam, ya seperti biasa lah ya. Kita berada di luar asrama. Nggak lama kemudian di dalam asrama tuh ribut. Jedar gitu kan. Suara pintu, kayak apa, kotak-kotak sampah dan sebagainya itu kayak ditendang, kayak ribut lah ya, ribut WC, pintu-pintu WC itu bergerak gitu kan ya. Kayak ini pendengaran dari luar itu ribut. Kawan saya nanya, siapa yang nggak pulang katanya. Ada yang nggak pulang nggak kayaknya? Terus tahu kami itu pada pulang semua. Kawan-kawan itu pada pulang semua. Tidak ada orang di asrama. Ada juga orang di rumah guru. Akhirnya apa? Kita keliling masuk asrama tadi. Masuk asrama, ngelihat aman gitu loh. Maksudnya pintu-pintu itu rapih, tertutup gitu kan. Yang tadinya suara bledak dar segala macam, kayak kotak sampah segala macam, rapih gitu loh. Sampai masuk lorong ke WC kita ini takutnya ada orang dan sebagainya. Takut ada maling juga gitu kan. Nggak ada. Ya bertanya-tanya juga kita. Kebetulan 2 itu waktu itu piket. Tanya juga siapa segala macam. Tapi karena dicek tidak ada orang di dalam gitu kan ya. Ya udah. Kayaknya ya udahlah, anggap aja angin lewat gitu kan. Nah. Udah, kita keluar asrama. Nggak lama keluar asrama, di depan asrama itu di atas, dari langit, dari atas lah, pokoknya dari ujung atas itu muncul bola api. Muncul bola api, terbangnya itu menuju ke kami dan meledak, duar, langsung disertai dengan suara kuntilanak. Merinding saya. Jadi kaget lah. Sempet diam kaget. Kawan saya juga, gimana? Mau gimana katanya? Udah. Pokoknya, nah itulah. Ya, artinya jelas memang kami berdua melihat bola api itu. Bola api. Meledak depan di atas kepala kami. Duar. Diiringi dengan suara kuntilanak. Itu luar biasa. Sampai kawan saya ngomong astagfirullahaladzim, pokoknya ya nyebut segala macam dan sebagainya. Itu dah, ya untung kawan saya berani juga gitu kan. Ya kawan saya berani, saya juga berani gitu kan. Nah udah, itu akhirnya nggak tidur sampai dengan azan subuh. Udah, subuh pulang. Itulah ya pengalaman dulu waktu sekolah di asrama. Ya pengalaman mistis lah ya. Ya kalau sekarang nih ya sering juga sih pengalaman. Pernah juga waktu itu kayak waktu tidur gitu kan ya. Tidur di kayak erep lah bahasanya itu, apa ya, kayak ditindih dan sebagainya. Jadi seolah-olah ada yang nindih kita sehingga kita itu tidak bisa bergerak gitu kan, Jadi pengen gerak dan sebagainya itu kaku gitu kan, kayak segala macamnya, pokoknya berat lah badannya, berat. Pernah waktu itu juga, ya alhamdulillah, ya saya baca segala macamnya, nggak lama hilang gitu kan ya, langsung ke kamar mandi, saya cuci muka dan sebagainya, udah tidur lagi, alhamdulillah nggak ini. Ya itulah ya, jadi pengalaman mistis saya secara pribadi gitu kan ya. Cuman memang sih
Ini saran juga, tips juga mungkin. Ada satu lagi nih pengalaman mistis. Tuyul. Jadi saya pernah tidur. Itu nggak, pokoknya duit saya tuh tiap hari hilang 100 berturut-turut 4 malam. Ya kalau ada yang mau ngambil ya nggak mungkin sih ada yang ngambil ya, karena memang nggak ada orang sih. Cuman ya begitu, itu tuyulnya melunjak memang tuyulnya. Akhirnya malam kelima karena berturut-turut hilang terus udah. Saya nggak pernah lagi namanya bawa duit besar, paling 10 ribuan gocengan dan sebagainya lah. Itu ya entah kenapa kok tuyul itu pinter gitu milih duitnya ya, maunya dia duit yang besar itu kan ya. Nah itulah ya pengalaman mistis saya yang artinya memang real, nyata, terjadi dalam diri saya pribadi saya sendiri. Baiklah, itu ya pengalaman mistis yang terjadi dalam pribadi saya. Mungkin kalian juga punya pengalaman yang sama, bisa tulis di komentar gitu kan. Nah satu lagi, ini tips yang memang sering saya lakukan. Jadi saya kan sering keluar malam dan sebagainya gitu kan ya. Ya kita nggak tahu lewat mana, mungkin ya percaya nggak percaya pasti entah ada yang ngikut dan sebagainya gitu kan. Usahakan ketika masuk dalam rumah, mau masuk rumah, buka pintu dan sebagainya, ya kita baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq masing-masing 3 kali. Kemudian masuk, Assalamualaikum. Insya Allah ya mungkin ada yang ngikut dan sebagainya, itu nggak akan masuk dalam rumah. Nah setelah masuk dalam rumah, kalau bisa jangan langsung ke kamar, usahakan ke kamar mandi dulu, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, lebih bagus ambil air wudhu, baru masuk dalam kamar tidur. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.